Assalamualaikum, welcome to Bini Green World. Oke, kembali lagi di channel Mini Green World. Nah, sorry, udah lama banget kita nggak upload ya. Soalnya gue lagi sibuk kerjaan juga. Dan Mas juga sibuk kuliah ya. Sekolah atau kuliah? Kerja. Jadi baru 2 kali ini gue bisa ini. Nah, kan janjinya lagi tuh bikin palu dari ya. Palu dari udah jadi. Nah, udah selesai hardscape sama pemberian ini mouse-nya. Footage-nya gue kasih nanti di belakang-belakang. Pembuatannya sama cara nempelin mouse sama ini ya medianya. Udah hari kedua nih, Mak, tandingnya. Ini udah 1 bulan, udah lama. kalau airnya sih udah nggak bertanding lagi, udah bersih. Soalnya ikan juga udah banyak. Untuk tanamannya baru mouse sama tanaman hama. Terus ada jamur juga, tumbuh juga sendiri. Nah, nanti gue jelasin juga gimana cara membapinnya, kan nggak pakai misting gitu. Nah, untuk sekarang gue jelasin ya. Jadi media yang gue pakai di sini media gue sendiri Greenroot, itu campuran peat moss yang dicampur dengan pupuk. Pupuknya itu aman untuk karnivora, untuk tanaman karnivora sama anggrek juga. Jadi namanya Maxi, semuanya import. Nah, gue mixing kedua bahan itu, ada bahan lain. Gue pakai untuk media di sini. Jadi medianya ini bisa nempel dari bawah sampai atas sebagai kapilaritas. Nah, gitu. Kagak di lem-lem itu ya, cuma di Kagak aja. Jadi gue campur air, gua templokin aja dari bawah ke atas. Ada yang nyentuh tangan di bawah ya, sampai ke atas. Oke. Terus ada tambahan satu lagi nih. Nah, kita putar nih Mas. Nah, ini namanya. Nah, ini rahasianya lagi nih. Nah, jadi kain ini biasanya kalau anak hidroponik tahu lah. Sama ya kayaknya ya? Sama. Mirip. Jadi ini namanya kain panel ya, panel hidroponik. Jadi dia menyerap air dari bawah sampai atas. Nah, gue pakai cuma beberapa doang nih di bagian kayak macamnya yang bagian yang susah dijangkau. Jadi kalau kalian mau setup, pertama kalian atur dulu nih panelnya, beberapa kain panelnya ke atas, baru kita bikin hardscape. Jadi dijepit di belakang. Nah, ini kapilaritas ya, kapilaritas dia ngebantu air itu lembab media atas kan agak jauh nih ya. Jadi ini ngebantu banget. Mengganti akar dulu ya. Betul, mengganti akar bener. Jadi ini media tetap basah bagian atasnya. Selain pakai media yang tadi. Tuh, tipsnya berarti ya itu ya. Matiin. Nah, terus kalau udah kita kasih media tanam, udah ini sama yang media kapilaritas yang belakang, pastiin 1-2 hari kita jangan spray dulu. Kita liatin nih medianya itu bertahan basahnya sampai berapa lama. Biasanya kalau misalnya ada bagian yang kayak bagian ini kering nih, berarti gua gagal yang sebelah sini kan. Ini nggak gua planting sebelah sini. Kalau harusnya sih gua rombak ulang, kasih media lagi belakang, cuma udah tanggung jadi gua biarin aja bagian sini kosong. Tapi beda cerita kalau kita pakai misting ya. Betul, kalau pakai misting udah pasti lembab semua. Jadi gue paling pakai tanaman tilansia bagian sebelah sini ya, yang kering aja, nggak butuh lembab. Nggak kaktus gitu bukan ya? Kalau kaktus nggak bisa. Kalau kaktus ya kita kan bikin rawa. Maksudnya mau dibikin ada tanaman ininya gurun ya, nggak mungkin kan temanya. Kalau tema gurun nggak apa-apa. Kalau temanya tema rawa gini ada kaktusnya ya kurang pas aja dilihatnya gitu. Cuma bukan nggak boleh ya, boleh kalau kita bikin terrarium yang temanya gurun ya, tapi jangan dicampur mix antara tanaman lembab sama tanaman kaktus. Itu ekosistemnya aja udah jauh ya. Ekosistemnya udah beda, di alamnya aja udah beda, kita maksain banget. Oke, lanjut lagi. Kalau udah medianya udah kita pastikan 1-2 hari itu lembab, udah pas, baru kita kasih mouse. Mouse-nya itu nggak asal templok kayak macamnya gini nih. Gue sering lihat
Di anak-anak nggak apa-apa sih, kalau yang baru kan mungkin kita belum ngerti ya. Biasanya mos-mos lempeng kayak gini nih, ini mos yang ada Darat ya, ya mos darat. Jenisnya Yang biasa di apa? pohon-pohon. Ini sphagnum sih, sphagnum lokal. Kayak Ini udah nggak segar. Star Mas bukan ya? Ya sama sih. Jadi, biasa langsung tempel-tempel aja nih. Plok, Iya. plok, plok, plok. Satu hari setting bagus. Besok Kering. enggak adaptasi antara jadi bagus Oh, lagi iya. atau coklat gitu. Tapi biasanya kalau kita ngambil mos-mos yang tebel kayak gini, ini dari dataran tinggi nih, harus dingin. Ada namanya drop temperatur ya. Jadi kalau di gunung itu ada drop temperatur kayak macamnya. Kalau siang ini hangat berangin ya. Iya. Nah kalau malam dia tuh dinginnya minta ampun, lembab dingin. Itu yang susah dicari. Jadi apa nih kita pakainya kalau di paludarium? Kalau di paludarium boleh pakai Christmas moss atau apa mos-mos air ya, aquatic yang semi darat. Nah, caranya gimana? Templok? Jangan jadi templok. Kalau kita templok juga sama, adaptasinya masih jauh. Caranya kita blender atau dicacah dikit-dikit kayak gini. Hancur-hancurin aja sampai hancur banget. Kita hancurin, misal gini aja, hancur-hancurin, baru kita totolin dikit-dikit nih yang hancur-hancurannya di atas media green root atau media apapun aja bisa, sphagnum atau apa. Ya jadi kalau kayak gini kita harus sabar. Kalau kecil-kecil hancur-hancur kayak gini pasti dia tumbuhnya bagus. Iya. Jadi adaptasinya lebih cepat, lebih bagus, lebih rapat. Merapat ya. Nempelnya bener-bener nempel, bukan lu ikat pakai benang. Jadi gitu. Triknya satu, lu pastiin media tanamnya bener-bener megang air, kapilaritasnya bagus. Terus mossnya jangan kalian selempeng-selempeng kayak gini. Sabar aja, tempelin sedikit-dikit ya. Biasanya kayak ini kan 1 bulan. 1 bulan udah mulai ada yang running kan, hijau-hijau, ada yang masih kering kan. Yang kering kita pastiin aja tetap lembab. Caranya gimana? Pakai ini. Jadi Apa itu produk bukan? bukan produk. Ini produk cantikan. Iya. Jangan. Kalau ini spray aja. Jadi lu sering-sering spray atasnya. Spray biasanya gua cuma seminggu sehari itu 2 kali. Pagi gua spray sampai basah atasnya sama yang lainnya. Nanti sama malam atau pas mau lampu mati ya gua pastiin basah lagi. Jadi ini ngebantu juga. Nah, kalau untuk kalian yang sering keluar kota, ya jalan keluarnya cuma satu, misting gitu. Cuma kalau yang kalian yang santai pulang kerja tiap hari ya spray aja lah. Ini lumayan lah, walaupun low budget tapi pasti bagusnya gitu. Ya, Penting tumbuh sabar. ya, tumbuh. Terus satu lagi, kita perawatannya pasti namanya juga kita mos itu ambil dari alam ya. Iya. Pasti bawa namanya spora. Spora apa aja? Sporanya biasanya krokotan. Nah, gulma ya, gulma seperti macam aja contohnya ini. Ini gulma. Itu yang biasa di comberan kan Bang ya? Iya, comberan Kuba versi lokal. Kuba lokal itu ya. Ini krokotan ya. Krokotan ini walaupun kita nggak nanam pasti tumbuh. Jadi bukannya tanda mature atau enggak itu tumbuh tanaman yang bukan kita tanam, enggak. Jadi dari spora yang dorman kecuali ya. kalian nggak nanam apa-apa, atau tumbuh nepenthes atau tumbuh anggrek itu Iya. bagus, berarti emang subur. subur, ajaib. Tapi kalau tumbuhnya krokotan atau gulma itu emang wayahnya, emang pastinya gitu. Soalnya di pot-pot aja kalian tanam tadinya cuma media biasa sama tanaman apa gitu ya, tanaman biasa, toto tumbuh gulma itu. Kita nggak nanam, bukan kemauan kita, tapi emang tumbuh pasti. Jadi itu hama. Jadi harus kita ambilin. Pasti ditumbuh. Kenapa harus diambilin? Karena kita pengen desainnya lebih estetik ya. Estetik itu sesuai kemauan kita. Iya. Kita pengen ada anggrek, gue pakai anggrek mini banget di sini. Gue pertahanin. Jangan sampai akar-akarnya itu terbelit sama akar-akar krokotan. Iya. Atau nanti sporanya menyebar, nanti semua full krokotan. Kita krokotan kan berbunga juga. Iya. Ngambil spora, kalau kemana-mana udah hancur. Settingannya hancurnya penuh dengan krokotan gitu. Jadi pemandangan ya. Jadi kalau pengen benar-benar rawa, tapi sesuai keinginan kita, ada tanaman yang benar-benar kita pengen, ada anggrek, ada tanaman spora, ada pilansia kayak gini. Jadi ada yang selain itu hama itu kita buang aja daripada nantinya hancur. Ya gitu. Terus hewan apa aja nih yang di sini? Kalau terbuka kayak gini, optionnya cuma di bagian air. Ya, jadi krokodil aja nggak mungkin. Iya. Jatuh ya kan, dia paling ngumpet doang. Antara paling ikan atau udang ya gitu. Jadi untuk daratnya enggak, kecuali kalian kayak seperti ini, terrarium. Nah, oke. Terrarium ini
ini contoh ya, saya buat nih. Nanti ada potensinya yang lebih dekatnya. Jadi ini tertutup ya, lebih enclosure. Ini bisa kita pelihara hewan-hewan kecil aja, seperti mantis. Nah, mantisnya ada satu. Ini mantis. Ini namanya mantis, orchid mantis atau bahasa Latinnya Hemnopus coronatus. Bahasa Indonesia cangcorang ya. Cangcorang anggrek. Nah, jadi orchid mantis ini banyak warnanya, ada yang pink, ada yang putih, ada yang kuning. Nah, ini endemik Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi banyak ada tersebar di Malaysia, di Thailand, di Indonesia lebih banyak. Di Pulau Jawa aja banyak, di gunung-gunung ya. Tapi biasanya di dataran rendah menengah lah, bukan dataran tinggi. Nah ini hidupnya, dia itu siklusnya bentar, cuma hidup 6 sampai 10 bulan lah maksimalnya. Jadi siklus dia itu dari bertelur sampai dewasa itu lumayan beberapa bulan. Terus dia bisa kita kawinin juga. Wah, dia kan predator. Jadi siklus kawinnya dia yang cewek lebih besar daripada yang jantan. Jadi nanti habis cemewew, iciwir, blam-blam, nanti dia langsung dimakan itu, mantap-mantap, 4646. Soalnya itu langsung dimakan, diembat sama dia. Jadi ini sadis banget dia, nggak cuma makan ya dietnya, ya dietnya dia itu dia kan karnivora, jadi dia makan yang 2 kali ukuran dia aja pasti makan, seperti jangkrik, kecoa dubia atau apa aja bisa dimakan sama dia. Walang juga dimakan, bahkan sesama jenisnya dimakan kalau lebih kecil atau sesama ininya pasangan. Oke, jadi Kerxitnya sendiri kalau orchid mantis itu tanknya udah pasti dia harus tertutup. Nah, selain tertutup, lembapannya itu nggak terlalu tinggi, jadi nggak bisa 100% lembab kayak di tank tertutup gitu. Jadi harus ada sirkulasi udara satu, terus ada banyak dahan-dahan. Kalau bisa sih ya ada banyak tanaman berbunga kayak anggrek gitu. Soalnya dia kan kamuflasenya di Embun. ya betul. Untuk ukuran tanknya tergantung, kalau mau bikin koloni bisa 1 meteran maksimal. Nggak bisa kalau besar-besar banget, nanti dia berburunya juga kasihan. Soalnya kan kalau kita mau ngasih makan kayak jangkrik apa itu tempat sembunyinya, iya tempat sembunyi mangsanya terlalu banyak gitu, jadi kasihan juga. Jadi tank itu 1 meter lah maksimal kalau bikin koloni. Terus kalau penyemprot misting, nah itu jadi kalau di tank yang mistingnya terlalu rutin itu kasihan, dia pasti terlalu basah. Dia minumnya emang dari embun, jadi dia tuh nggak bisa kita kasih air dia minum ke bawah gitu, nguap gitu, kagak, nggak bisa dia. Jadi dia minumnya dari embun-embun gitu, jadi misting pakai tangan atau misting bisa. Nah terus kalau ini dia satu lagi kan hidupnya nggak terlalu lama, jadi kita pastiin aja koloninya nggak terlalu banyak juga, diperhatiin juga cewek cowoknya. Ada lagi pertanyaan nggak? Iya, ini kan nanti kan udah berjalan lama, itu ada penambahan pupuk atau enggak gitu kan, nutrisi kan meskipun ini moss gitu ya. Nah banyak tuh yang nanya tuh, kalau di Paludarium pupuknya apa? Dan kita bukan nanam padi, bukan nanam apa-apa. Gue paling nggak terlalu senang sih pakai pupuk tambahan setelahnya gitu. Emang gue medianya pakai pupuk karena gue nanam tanaman karnivora sama anggrek ya, untuk pupuk juga untuk biar cepat berbunga. Jadi kalau mau pakai pupuk, pastiin aja yang kita pupuk itu tanaman yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi tanaman berbunga seperti anggrek gitu ya kan. Model-model moss emang dia emang nggak usah ngapain lu kasih pupuk. Tilansia nggak usah dikasih pupuk lah, lu spray doang, air biasa aja. Itu juga nggak ngaruh ya sama pertumbuhan ya, tetap normal. Ada normal aja cahayanya. Cahayanya berapa jam? Gua di sini pakai 14 jam nyala dari pagi sampai waktunya gua tutup malam atau pulang gitu ya. Nah, terus untuk filtrasi gua masih pakai gaya low tech, jadi gua nggak pernah pakai filter. Gua selalu mastiin bener-bener mature baru akhirnya gue isi. Ini ikan aja dari berapa ya, 2 minggu kedua udah gue kira angin. Emang nggak bertanin sih, media tanam yang gue pakai nggak bertanin, jadi aman. Ikan aja hidup terus, jadi nggak pernah gue ganti air, malah cuma gue top up. Top up tiap hari? Top up itu 2 hari sekali lah. Sekali. Ya, pasti top up paling habis berapa sih, jadi gitu. Kalau low tech
paludarium ini nggak terlalu banyak perawatan, paling cuma buangin gulmanya, krokotan, sama kita misting pagi, mistingnya pakai tangan pagi dan malam gitu doang. Soalnya udah dibantu dengan kapilaritas media tanamnya sendiri itu. Terus untuk kalau yang di komposer itu tanaman yang model springtail gitu butuh nggak tuh? Butuh banget. Seperti yang gue jelasin di video yang kemarin, pasti ada mold nih, makanya bersih kan. Nggak ada sama sekali mold itu kayak jaring laba-laba gitu tuh. Kita bukan melihara kalau pada banyak jaring laba-labanya, itu bukan jaring laba-laba. Itu yang numbuh di atas moss atau tanaman itu mold itu fungus ya, yaitu jamur. Betul. Bahaya banget. Kalau tanaman udah kena moss atau udah kena mold dan tanaman juga akarnya kena mold, itu pasti pembusukan rutin pasti. Untuk penanggulangannya satu springtail atau isopod. Jadi isopod itu dia penggembur media tanam, atau bisa juga cacing-cacing kecil atau milik PD yang kecil ya. Nggak masalah gitu emang ya? Nggak masalah. Jadi kalau ada cacing atau itu, kecuali planaria atau apa sih namanya yang cacing putih kecil-kecil tuh, itu ngeri ya. Jadi kalau springtail sama isopod itu bisa dan wajib dipakai, soalnya untuk membasmi mold itu dia mau dimakanin nanti. Media basah juga bisa deh. Media basah hidup. Jadi nanti makanya ini bersih banget, nggak ada mold sama sekali. Kalau dibilang nggak lembab, ya ini jamur nih. Jamur tumbuh sendiri di sini. Lo kotek ya? Gua kotek emang juga. Gak usah deh. Emang ini tumbuh tuh, bukan gua lem ya. Jadi nggak gua lem ini karena kelembabannya tinggi ya ini. Karena kelembabannya tinggi. Dekat dengan lampu ya emangnya. Ya hangat dan lembab. Tempat tumbuh jamur ya. Ya, tempatnya tumbuh jamur. Ini hama. Jadi banyak tuh hama-hama kecil-kecil gitu dibuang-buangin aja. Gitu. Jadi lumayan simple ya berarti ya. Simple. Simple banget kan. Simple banget. Jadi low-tech paludarium itu simple dan nggak butuh biaya banyak. Overall gua ini cuma tank berapa tank? Tank 40 paling ya. 40.000 lah, kaca-kaca bekas ya ini. Nggak pakai gosok-gosok halus. Lampu gua pakai Candila yang S200 ini 42 sampai 45.000. Jadi berapa? 85 ya, 90 lah. 100 kali ya. Nah, dengan kayu ini kayu sisa. Dengan lem gua habis 3. Lem 5.000 kali 3 15. Jadi overall sama lumut gua ngambil. Anggrek gua juga ngambil anggrek ini. Yang sampai 140.000. Di luar tilansia ya. Kalau tilansia emang lumayan harganya. Cuma kalau nggak pakai tilansia cuma moss sama tanaman anggrek kecil gini sama orchid semua nggak nyampe 200.000, malah 150.000. Iya. Betul kan? Betul. Jadi media tanam cuma habis cuma 1 liter gue nih. Sampai media gue murah juga. Jadi nggak nyampe 200.000 udah jadi begini. Dibandingkan dengan nano aquascape lebih simpelan nano palut ya dia berarti. Betul, lebih mudah maintenance-nya, cuma satu harus sabarnya. Jadi kalau kalian pengen mossnya rimbun tebel gitu, itu butuh waktu 3 bulan. Betul itu. Karena dia emang dari awal dari cacahan kecil. Betul. Jadi kalau mau menambahin tanaman, makanya gue belum banyak tanaman kayak macamnya Cryptanthus atau macam tanaman yang lain. Gue nanti biasanya nambahnya kalau mossnya udah tumbuh rapi, soalnya lembab juga ya. Parah, lebih bagus lembabannya. Bukan airnya ya. Betul. Jadi kalau gue belum semua mossnya udah belum full, gue nggak mau nanam dulu, santai aja gue mah. Lagi juga bukan, gue lebih menikmati aja. Selesai. Betul sekali. Terus kembali ke mantis ya, orchid mantis. Nanti gue mau buat satu lagi tank ya. Jadi gue ada tank vivarium 1 ukuran 90 cm. Nanti gue mau bikin vivarium khusus mantis. Ekosistem ya. Apa aja yang dibutuhin di dalamnya, tanamannya, hardscape-nya kayak gimana, terus balance-nya apa aja. Kan ini bukan paludarium ya, ingat bukan paludarium tapi vivarium. Jadi display untuk display fauna juga ya. Nanti gue jelasin apa aja nih. Sama beberapa jenis mantis lagi, nanti gue ada beberapa jenis lagi, bukan cuma Hymenopus coronatus ini. Jadi ada beberapa jenis mantis lainnya. Nah, gitu ya, Dimas. Oke. Jadi kayaknya video ini
sampai sini aja. Nanti gue kasih footage pembuatannya setelah ini. Dan kayaknya gue mau bikin giveaway deh. Giveaway lagi nih. Giveaway. Giveaway. Giveaway-nya soal apa ya? Giveaway-nya murah-murah aja. Cuma pertanyaan nggak bikin tank kayak gini, nggak usah. Kalau bikin palut sih kayaknya bisa semua lah, mudah lah. Sekarang udah gampang. Yang penting ngikutin penjelasan gua palut itu apa ya. Terus nanti giveaway-nya hadiahnya satu Singo Alba tanaman mini ya, sama satu Tillandsia Kimberly. Kimberly itu kayak jenggot Musa itu ya, tau kan? Jenggot Musa tapi dia hybridnya, jadi daunnya lebih tebal. Nanti gua kasih 2 pucuk. Lumayan agak susah. Jadi gua kasih satu Singo Alba dan 2 pucuk Tillandsia Kimberly. Pertanyaannya, gua kan dulu sering masuk ini ya, TV swasta ya. Di acara kriminal kan? Bukan. Alhamdulillah yang itu nggak masuk gua. Bukan. Jadi gua mulai dipercaya untuk acara makeover. Nah, sebutin acara apa itu? Gak usah di nama stasiunnya, gak usah. Yang penting nama acaranya apa. Nah, itu pertanyaan satu. Yang keduanya, tahun berapa Mini Green World dibentuk? Yang sering lihat postingan gue pasti ngeliat ada trademarknya Mini Green World Science, itu ada. Nanti scroll aja di Instagram gue ada tuh pasti dari tahun berapanya. Kalau lihat dari karyanya nggak mungkin. Ada di trademark yang postingan foto ada science tahun berapanya ada. Jadi pertanyaan 2, acara apa dulu gua di stasiun TV itu sama Mini Green World tercipta tahun berapa? Yang bisa jawab gua kasih satu Singo Alba dan 2 pucuk Tillandsia Kimberly. Lu bawa apa tuh? Nah, ini gua bawa ikan nih. Kemarin kan gua habis main jalan-jalan di mata air Banten ya. Ini Masih Banten. Banten nih, gua lihat di Banten. Ini modelnya kayak gobi ya, sejenis gobi lah. Branchio gobius santomelas. Buset, nama latinnya dia. Nama latinnya, iya. Cocok. Lumayan sih ini, dia nggak bisa gede nih, kecilnya segini doang. Terus. Jadi cocok kayaknya ya buat ini di air tenang. Di pinggir-pinggir sungai ada, di air tenang pun ada, dia tenang. bisa. Jadi banyak tersebarannya. Ini cocok banget nih kalau untuk di paludarium ya. Iya, bisa. Paludarium yang low tech kayak gini tanpa filtrasi, asal kalian bisa mastiin airnya ini udah mature ya. Jangan cuma baru setting langsung kasih masuk ikan, jangan, kasihan. Lumayan badak juga sih dia ikannya nih. Jadi berarti ini kuat lah, ikan kuat dari Banten nih ya. Dari Banten ya. Banten, gobi Banten nih. Mungkin tempat lain ada juga cuma ada sih, cuman ya di sini juga banyak. Jadi kalau gua pengen beli di mana? Bisa kayaknya gua jual ya nanti dah. Jadi ini mamang ikan satu ini ke sini mau jualan ikan. Di mana? Gua kalau mau lihat di Tokpednya Tropical Pet Store. Tropical Pet Store ada nanti alamat Tokpednya ya, gua kasih ya. Jadi ikan ini unik banget nih. Kuat juga ya kalau kirim ya. Jadi bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kuat banget untuk di paludarium sama di tanaman lobscape ya. Nggak bisa gede juga dia. Nggak bisa gede ya, mini terus ya. Oke, kayaknya yang sekarang saat ini itu aja ya. Bahasannya tentang paludarium. Maaf aja kalau nggak di step by step dari awal, tapi gue jelasin secara rinci. Insyaallah mungkin kalian pasti ngerti lah. Dan untuk nextnya kita kasih pengumuman giveaway sama bikin satu tank khusus mantis ya. Display mantis, ada beberapa jenis mantisnya juga di dalamnya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Jadi gua nggak pengen menjelaskan berbagi ilmu, nggak mau kalian merasa gue ini so tahu itu gitu ya. Jadi gue cuma yang gue tahu aja ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengalaman dan dipraktekkan dari tahun 2014. Jadi kalau kalian suka silakan di subscribe, kalau bisa di share ya di share gitu. Kalau mau komen mau nanya apa gitu boleh ditanya, nanti insya Allah saya jawab gitu. Jadi see you next time ya.